Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Itu sebabnya kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang dan kita menyangka orang itu akan membalas kebaikan kepada kita, sekalipun kita mendapatkan kebaikan, hanya mendapatkan kebaikan dari orang itu, berarti la yahtasibnya tidak terjadi. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita membebaskan pikiran kita dari keinginan untuk dibalas dari orang itu, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib akan terjadi. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Justru dari arah yang tidak disangka, kita akan mendapatkan yang jauh lebih banyak, jauh lebih berkah, jauh lebih besar. Itulah sesungguhnya rahasia keberlimpahan. Oleh karena itu, para sahabatku, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti memberi. Karena memberi itu keuntungannya luar biasa. Pertama, memberikan berkah kepada yang diberi. Yang kedua, memberikan berkah kepada yang memberi. Itu sebabnya kebahagiaan yang dicapai pun luar biasa. Bahkan bisa jadi yang memberi jauh merasa berkelimpahan bahagianya dibandingkan dengan yang diberi. Orang yang sudah kecanduan memberi, maka setiap saat yang dia ingin lakukan adalah memberi. Karena memberi adalah nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu biasakan memberi, biasakan berbagi. Lepaskan keinginan kita untuk mendapatkan balasan dari orang yang diberi. Belajar berterima kasih pada mereka yang mau diberi. Karena mereka telah membuka jalan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan, sekaligus juga membuka jalan kepada kita untuk membukakan berkah kita dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Itulah rahasia sebuah pemberian. Tapi banyak sekali orang yang tidak mengerti rahasia ini, lalu mencoba menghitung pemberian dari Allah dikaitkan dengan pemberian dirinya. Padahal sesungguhnya pemberian yang kita lakukan kepada siapapun tentu saja tidak akan sebanding dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan ada sebuah rahasia pemberian, andai kata kita bisa memberi lebih dari yang kita dapatkan, itu rahasianya. Dan rahasia ini memang hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang sadar. Mungkin ada orang yang berpikir, bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu melebihi yang kita dapatkan? Lalu bagaimana saldonya? Berarti negatif dong. Kalau kita berpikir matematika, tentu saja kita ada berada dalam pikiran kita, ego kita, diri kita yang palsu. Tapi kalau kita berada dalam kesadaran, tentu saja tidak seperti itu. Bahkan setiap kita bisa memberikan melampaui yang kita dapatkan, justru kita akan mendapatkan keberlimpahan yang sangat luar biasa. Itulah yang dikatakan 1 biji menjadi 700 biji. Jadi bukan dikalikan secara matematika. Karena dalam tradisi Arab, angka 7 itu berarti tak terbatas. Angka 7 itu berarti tak terhingga. Artinya kita yang memberikan yang berhingga, lalu diubah yang berhingga menjadi tak berhingga. Makanya pembaginya cuma 1, adalah angka 0. Mari kita lihat matematika yang lain. Kalau 1 dibagi 2, tentu saja hasilnya adalah setengah. Kalau 1 dibagi 4, hasilnya 1/4. Kalau 1 dibagi 5, hasilnya 0,2. Kalau 1 dibagi 10, hasilnya 0,1. Semakin besar pembagi, semakin kecil hasil bagi. Semakin banyak muatan-muatan yang melekat pada sebuah pemberian, maka yang kita dapat pun semakin kecil. Itulah sesungguhnya matematika itu mengajarkan kepada kita untuk berkesadaran. Oleh karena itu, para sahabatku, jangan takut ketika kita memberi. Karena setiap pemberian, di samping akan kembali kepada diri kita, maka pemberian pun akan mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Mari kita terus berbagi, karena orang yang sudah bisa menemukan berkah dalam dirinya, berarti dia sudah menemukan tujuan hidupnya. Dan orang yang bisa membagikan berkah kepada orang lain, berarti dia sudah menemukan arti hidup. Itu sebabnya tingkatan spiritual seseorang, keluhuran cara seseorang beragama, tidak bisa diukur dari berapa banyak ritual yang dia lakukan, tetapi bisa dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia sudah bisa merasa sebelum terasa, bahkan ketika orang lain susah, sebelum berbicara kesusahannya, dia sudah bisa menangkap kesusahan orang lain, dan dia kemudian tergerak untuk memberi dan membebaskan kesusahan orang lain,
Itulah orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi. Inilah tingkatan tinggi dari agama, yaitu akhlak. Oleh karena itu para leluhur kita yang mengajarkan beberapa pelajaran yang sangat luhur. Yang pertama mengajarkan kepada kita nulung kanu butuh. Yang kedua mengajarkan kita nalang kanu susah. Ini menjadi sebuah patron yang sangat luar biasa. Nulung kanu butuh. Berarti kita menjadi kepanjangan tangan Allah untuk bisa menolong orang-orang yang butuh keahlian kita. Dan nalang kanu susah berarti kita